Serangan ini, tapi juga infrastruktur seperti jalan banyak kami temukan yang retak bahkan rusak berat. Listrik pun hingga saat ini masih padam. Dan pemirsa, warga mengharapkan bantuan segera mereka dapatkan. Dan saat ini bantuan yang telah mereka dapatkan hanya dari pihak swasta. Sementara dari pemerintah sendiri belum ada bantuan yang mereka terima. Ya, kini warga bertahan di tenda-tenda darurat yang mereka dirikan dan juga di posko-posko penampungan. Dari Desa Serangai, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, Syarif Salim, Anggra Ikra Negara melaporkan. Pemirsa, beralih ke kabar lainnya. Kemarau panjang yang melanda Madiun, Jawa Timur telah menyebabkan waduk irigasi mengering. Akibatnya ribuan hektar berbagai tanaman milik petani di 5 kecamatan terancam puso atau hampa akibat tidak mendapat pengairan selama 2 bulan terakhir. Waduk Dauhan di Kecamatan Wonong Asri, Madiun kini telah kering kerontang akibat kemarau 2 bulan terakhir. Kolam penampung air berubah menjadi hamparan tanah gersang. Padahal waduk seluas 15 hektar ini merupakan satu-satunya sumber irigasi bagi hampir 3.000 hektar sawah. Akibat mengeringnya waduk ini, padi milik petani tidak mendapat jatah pengairan. Sebagian warga berupaya mencari sumber lain untuk mengairi sawahnya, meskipun pasokan air sangat minim. Akibat kemarau ini, padi petani terancam puso atau hampa. Kalau kemarau gini ya mulai 0% itu tanggal 14 ini Pak ya? 15 sudah tidak ada air. Genangan kecil di dalam waduk kini dimanfaatkan warga untuk mencari ikan. Namun dalam 2 pekan ke depan, sisa genangan air di waduk diperkirakan akan tandas. Selain waduk ini, 2 waduk irigasi di Madiun, yakni Waduk Notopuro dan Waduk Widas juga telah mengering. Nur Salam, LaTV Madiun, Jawa Timur. Dari 8 warga di Bojonegoro, Jawa Timur yang dirawat di Rumah Sakit Sosdoro Jatikusumo, Bojonegoro karena keracunan gas telah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit semalam. Sementara perusahaan Petrochina East Java menyatakan warga keracunan akibat menghirup karbon limbah pembakaran yang berasal dari tempat mereka bekerja. Sebelumnya 8 warga yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sosdoro Jatikusumo, Bojonegoro ini mengeluh pusing dan mual disertai muntah. Para korban mengaku menghirup bau gas di sekitar pemukiman mereka yang dekat dengan lokasi pengeboran minyak milik Petrochina East Java. Bau gas yang menyengat berlangsung cukup lama dan membuat warga yang panik serta berhamburan keluar rumah. Evakuasi terhadap warga pun dilakukan menggunakan ambulans. 8 warga yang dilarikan ke RSUD Sosdoro Jatikusumo adalah warga Ploso Lanang yang berada di sebelah utara lokasi rig pengeboran minyak. Campur nangis, banyak nangis. Iya. Wah, tidak dirasakan. Terus telur busuk, langsung mual. Oh, langsung mual. Berapa orang Mas sekarang yang dirawat sini, Pak? Yang dirawat sini saya tadi bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Sementara pihak Petrochina menegaskan keracunan yang dialami warga karena menghirup karbon yang berasal dari sisa pembakaran limbah perusahaan tersebut. Ini dengan banding chip ada bau. Iya Pak. Saya curiga. Saya ambil sampelnya, baunya seperti ini. Saya agak sedikit mual juga dengan baunya. 8 warga yang menjadi korban sejak semalam telah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Hartono Ranggolawe, LaTV Bojonegoro, Jawa Timur. Tetaplah di Kabar Siang, sesaat lagi ada kabar soal gerakan tutup aurat menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa, informasi pernak-pernik seputar bulan Ramadan akan hadir sesaat lagi dalam segmen khusus Kabar Ramadan. Kegiatan keagamaan pada bulan Ramadan bukan hanya monopoli masyarakat bebas. Para narapidana yang tinggal di balik jeruji besi juga mengisi bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan keagamaan. Layaknya di lingkungan masyarakat umum, para narapidana di LP Kerobokan dan Pasar Bali ini juga lebih banyak melakukan kegiatan keagamaan untuk mengisi bulan Ramadan. Bagi para napi, belajar mengaji bukanlah perkara mudah. Banyak manfaatnya, yang dulunya nggak bisa ngaji kan bisa. Sekarang udah bisa mengaji.
Selain belajar mengaji, para napi juga mengisi waktu dengan mendengarkan ceramah dan melantunkan salawat. Pihak LP sengaja mendatangkan penceramah dari luar. Membina mental warga binaan yang beragama Islam untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan ini, sehingga kelak apabila dia keluar kegiatan yang sifatnya skill. Selain menimba ilmu, kegiatan semacam ini diharapkan mengobati kerinduan batin mereka pada suasana religius. Made Mahendra, LaTV Denpasar, Bali. Wayang biasanya dimainkan oleh seorang dalang dalam cerita Mahabharata atau Ramayana. Namun di Purwokerto, Jawa Tengah, wayang dimainkan oleh seorang dai dalam sebuah pengajian. Meski tidak menggunakan layar dan iringan musik, namun pertunjukan wayang kulit ini memukau ratusan jamaah pengajian yang sebagian besar ibu-ibu. Alunan tembang Jawa tanpa diiringi musik gamelan terdengar syahdu di Aula SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Ini bukanlah sebuah pertunjukan wayang kulit, melainkan pengajian dalam menggunakan media wayang kulit. Adalah HM Sun Haji, seorang dai yang setia berdakwah dengan menggunakan media wayang kulit. Dalam dakwahnya biasanya Sun Haji membawa beberapa tokoh wayang yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan nasihat kepada para jemaah pengajian. Dengan metode ini ratusan jemaah terpukau mendengarkan materi pengajian yang disampaikan oleh Sun Haji. Mereka mengaku lebih mudah meresapi pesan-pesan keagamaan yang disampaikan penceramah. Udah itu kan ada sisi dakwahnya loh, dimasukkan ke dalam wayang-wayang itu ada dakwahnya gitu loh Mas. Saya milih media wayang karena memang wayang adalah satu media yang sangat mudah untuk menyampaikan pesan-pesan moral gitu. Jadi wayang itu juga sampai sekarang masih digemari oleh masyarakat papan bawah sampai dengan papan atas. Itu seperti itu. Dan dengan kelekar-kelekar yang ada dalam pewayangan itu. Wayang kulit menjadi efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan karena sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Metode serupa sebenarnya juga diterapkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Robi Sofan Amin, LaTV Purwokerto, Jawa Tengah. Banyak kegiatan untuk mengisi waktu senggang dalam bulan suci Ramadan. Selain beribadah, sebagian masyarakat juga biasa mengisi waktu luang dengan menyalurkan berbagai hobi. Warga desa Mbandongan, Magelang, Jawa Tengah biasa turun ke sawah pada dini hari menjelang waktu makan sahur. Apa yang mereka lakukan? Berikut liputannya. Lampu petromak, parang, dan ember menjadi perlengkapan utama Iksan dan kawan-kawan saat akan turun ke sawah. Mereka memang bukan hendak mengolah sawah di pagi buta. Perlengkapan yang mereka bawa adalah untuk menangkap belut. Kegiatan ini biasa dilakukan sejak malam hingga dini hari menjelang waktu makan sahur. Petak demi petak sawah mereka telusuri untuk menemukan hewan licin tersebut. Namun kebiasaanlah yang membuat mereka terlatih untuk mengetahui hewan yang biasa hidup di dalam lumpur itu. Dalam sekali jalan mereka bisa memperoleh beberapa ekor belut. Kita pakai petromas, ada yang pakai itu sokle, tapi kita pakai petromas, parang. Selain untuk sajian makan sahur, jika sedang memperoleh banyak, sebagian hasil tangkapan mereka jual. Edi Suryana, LaTV Magelang, Jawa Tengah. Kabar tadi menjadi akhir kebersamaan kita di Kabar Siang. Untuk informasi terpilih lainnya, saksikan Kabar Petang pukul 6 sore nanti. Terima kasih atas keperhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arif Fadil. Sampai jumpa.